Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika sebuah negara dikepung dari segala arah, ancaman datang tanpa henti, dan warganya hidup dalam ketakutan? Inilah yang sedang terjadi di Timur Tengah. Perang antara Hamas dan Israel semakin panas, Iran siap bertindak, dan Tel Aviv kini dalam kepanikan luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan ketenangan di tengah kondisi dunia yang semakin memanas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia Islam dan berita internasional. Dengan begitu, kalian juga ikut mendukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa tuliskan Shallallahu ala Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa juga, tulis dari mana asal kalian, karena kita semua di sini adalah saudara. Perang antara Hamas dan Israel kini memasuki babak baru yang semakin mencekam. Serangan udara dari Israel terus menghujani jalur Gaza, menghancurkan bangunan-bangunan yang tersisa, menewaskan ratusan warga sipil, dan melumpuhkan infrastruktur penting. Namun, Hamas tidak tinggal diam. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, kelompok perlawanan ini terus melancarkan serangan balik menggunakan roket-roket yang mereka tembakkan ke wilayah Israel. Pertempuran ini bukan hanya sekadar konflik dua pihak, tetapi telah berkembang menjadi ancaman perang yang lebih luas, melibatkan negara-negara besar di sekitarnya, termasuk Iran yang secara terang-terangan menyatakan akan ikut campur jika situasi semakin memburuk. Di tengah kekacauan ini, dunia internasional mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari eskalasi kali ini. Biasanya, konflik antara Hamas dan Israel hanya bertahan beberapa minggu sebelum tekanan diplomatik menghentikannya. Namun kali ini, pertumpahan darah terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan mereda. Israel semakin agresif dalam serangannya, sementara Hamas mendapat dukungan yang jauh lebih besar dibanding konflik-konflik sebelumnya. Berbagai negara, baik yang terang-terangan maupun secara diam-diam, mulai menunjukkan keberpihakannya. Iran, yang selama ini dikenal sebagai salah satu musuh terbesar Israel, mulai bergerak. Para pemimpin Iran mengeluarkan pernyataan keras, mengutuk tindakan Israel dan memperingatkan bahwa mereka tidak akan membiarkan agresi ini terus berlanjut. Bahkan, media Iran mulai menampilkan video persiapan militer mereka yang semakin mengkhawatirkan. Kapal-kapal perang Iran mulai bergerak ke perairan internasional di sekitar Timur Tengah, menambah ketegangan di kawasan tersebut. Beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa Iran telah mulai memasok persenjataan canggih kepada Hamas melalui jalur-jalur rahasia, termasuk drone-drone tempur yang mampu menyerang target secara presisi. Sementara itu, dari utara, kelompok Hizbullah di Lebanon juga tidak tinggal diam. Mereka mulai melancarkan serangan terhadap Israel dari perbatasan Lebanon, menambah beban bagi pasukan pertahanan Israel, IDF, yang kini harus menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus. Serangan Hizbullah ini bukanlah serangan biasa. Mereka menggunakan rudal jarak menengah yang mampu menembus sistem pertahanan udara Israel. Sirene peringatan berbunyi di beberapa kota besar, membuat warga Israel ketakutan dan bergegas mencari perlindungan di bunker bawah tanah. Di sisi lain, Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Israel, mulai meningkatkan keterlibatannya. Washington mengirimkan bantuan militer tambahan, termasuk sistem pertahanan udara canggih Iron Dome, untuk memperkuat pertahanan Israel dari serangan roket Hamas dan Hizbullah. Namun, keputusan Amerika ini justru membuat Iran semakin geram. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya secara terbuka mengecam Amerika dan Israel, serta menyatakan bahwa negaranya siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Pernyataan ini disambut dengan gelombang protes besar di berbagai kota di Timur Tengah, di mana warga turun ke jalan untuk mendukung Palestina dan mengecam serangan Israel. Di balik layar, ada kekuatan lain yang juga mulai bergerak, Rusia. Meski tidak secara langsung mengumumkan dukungannya terhadap Hamas, berbagai laporan menyebutkan bahwa Rusia telah mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa pemimpin kelompok perlawanan di Timur Tengah. Beberapa analis bahkan menduga bahwa Rusia melihat konflik ini sebagai peluang untuk memperlemah dominasi Barat di kawasan tersebut. Dengan dukungan Rusia dan Iran, Hamas kini memiliki persenjataan yang jauh lebih modern dibanding tahun-tahun sebelumnya, termasuk rudal-rudal dengan jangkauan lebih jauh dan daya ledak lebih besar. Sementara itu, di Israel sendiri,
situasi semakin tidak terkendali. Perdana Menteri Israel mengadakan pertemuan darurat dengan petinggi militer dan badan intelijen untuk membahas langkah berikutnya. Pemerintah Israel mulai mengeluarkan perintah wajib militer untuk menambah jumlah pasukan di garis depan. Ribuan tentara cadangan dipanggil untuk bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih luas. Di media sosial, beredar video-video yang menunjukkan konvoi kendaraan militer Israel bergerak menuju perbatasan Gaza dan Lebanon. Namun, di tengah semua ini, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Di Gaza, warga berusaha bertahan hidup di tengah reruntuhan kota yang hancur akibat serangan udara. Listrik padam, pasokan air bersih semakin sulit didapat, dan rumah sakit kewalahan menangani korban luka-luka yang terus berdatangan. Anak-anak menangis ketakutan di tempat-tempat perlindungan sementara para orang tua hanya bisa berdoa agar keluarga mereka selamat. Organisasi kemanusiaan internasional mencoba mengirim bantuan, tetapi blokade ketat yang diberlakukan Israel membuat distribusi bantuan menjadi sangat sulit. Di Tel Aviv, situasi juga tidak jauh berbeda. Meskipun kota ini jauh lebih modern dan memiliki infrastruktur yang jauh lebih baik, namun ancaman perang membuat warganya hidup dalam ketakutan. Sirene peringatan berbunyi hampir setiap jam, memaksa warga untuk meninggalkan aktivitas mereka dan mencari perlindungan di bunker bawah tanah. Laporan media menyebutkan bahwa lebih dari 2 juta warga Tel Aviv kini dalam keadaan siaga tinggi, dengan banyak dari mereka memilih meninggalkan kota untuk mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Jika Iran benar-benar turun tangan dalam konflik ini, maka situasi bisa berubah menjadi perang skala besar yang melibatkan banyak negara. Para ahli militer memperkirakan bahwa jika Iran mengerahkan pasukan dan persenjataannya secara langsung, maka Amerika Serikat kemungkinan besar akan ikut terlibat. Ini berarti dunia akan menghadapi potensi perang besar yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi Timur Tengah, tetapi juga bagi stabilitas global. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil oleh Israel, Hamas, Iran, dan negara-negara besar lainnya. Akankah perang ini terus bereskalasi menjadi konflik global? Ataukah masih ada harapan untuk gencatan senjata sebelum segalanya menjadi semakin tidak terkendali? Dunia menunggu dengan penuh ketegangan. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan pergerakan militer yang dilakukan oleh Iran. Selama beberapa dekade, hubungan antara Iran dan Israel selalu dipenuhi ketegangan, tetapi kali ini situasinya berbeda. Iran tidak lagi hanya memberikan dukungan moral atau bantuan logistik secara diam-diam, tetapi mulai menunjukkan kesiapan untuk turun langsung ke medan perang. Armada kapal perang Iran dilaporkan mulai bergerak menuju perairan internasional, mengitari kawasan Timur Tengah dalam rangka latihan militer. Namun, banyak analis meyakini bahwa ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan persiapan nyata untuk menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih luas. Bersamaan dengan itu, Iran juga mulai mengerahkan pasukan elitnya, yaitu Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan militer paling berpengaruh di kawasan tersebut. Menurut berbagai laporan, unit-unit khusus IRGC kini telah ditempatkan di beberapa lokasi strategis di sekitar perbatasan Israel dan siap bertindak jika perang benar-benar pecah. Tak hanya itu, intelijen Barat juga mendeteksi adanya peningkatan aktivitas militer di pangkalan udara Iran, di mana pesawat-pesawat tempur dan drone-drone bersenjata dipersiapkan untuk kemungkinan operasi di wilayah konflik. Di sisi lain, Israel juga tidak tinggal diam. Setelah melihat pergerakan Iran yang semakin agresif, pasukan pertahanan Israel, IDF, mulai meningkatkan kewaspadaan mereka. Militer Israel telah menambah jumlah pasukan di perbatasan, khususnya di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon, tempat Hizbullah beroperasi. Selain itu, sistem pertahanan udara Iron Dome juga semakin diperkuat, mengingat adanya kemungkinan serangan rudal dari berbagai arah, termasuk dari Iran, Hizbullah, dan kelompok-kelompok proksi lainnya di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Israel, melalui Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, mengeluarkan pernyataan keras bahwa mereka tidak akan membiarkan ancaman Iran berkembang lebih jauh. Mereka juga telah melakukan pertemuan darurat dengan Amerika Serikat untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman ini. Washington merespons dengan mengirimkan kapal perang tambahan ke kawasan Teluk Persia, serta meningkatkan patroli udara di sekitar wilayah yang dianggap rawan konflik. Namun, ancaman Iran bukan hanya datang dalam bentuk kekuatan militer konvensional.
Iran telah lama dikenal sebagai negara yang memiliki jaringan kelompok proksi yang tersebar di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Yaman, Suriah, Irak, dan Lebanon. Kelompok-kelompok ini beroperasi secara independen tetapi memiliki hubungan erat dengan Iran, baik dalam hal pendanaan maupun pelatihan militer. Dengan kata lain, Iran tidak perlu mengerahkan pasukannya sendiri untuk menyerang Israel secara langsung, karena mereka bisa menggunakan jaringan proksi mereka untuk melakukan serangan dari berbagai arah tanpa harus terlibat secara terbuka. Salah satu kelompok proksi terbesar yang selama ini mendapat dukungan Iran adalah Hizbullah di Lebanon. Kelompok ini dikenal memiliki persenjataan yang cukup canggih, termasuk rudal jarak jauh yang dapat mencapai wilayah-wilayah strategis di Israel. Sejak konflik antara Hamas dan Israel semakin memanas, Hizbullah mulai melancarkan serangan sporadis terhadap wilayah utara Israel. Serangan ini membuat militer Israel harus membagi fokus mereka antara Gaza di selatan dan ancaman dari Lebanon di utara. Selain Hizbullah, kelompok pemberontak Houthi di Yaman juga disebut-sebut mulai bergerak. Meskipun mereka beroperasi jauh di selatan, kelompok ini memiliki sejarah panjang dalam meluncurkan serangan terhadap negara-negara yang mereka anggap sebagai musuh, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Jika Iran benar-benar mengaktifkan seluruh jaringan proksinya, maka Israel akan menghadapi ancaman dari berbagai penjuru, yang bisa membuat mereka kewalahan dalam mempertahankan keamanan nasionalnya. Di tengah semua ketegangan ini, Rusia mulai menjadi faktor yang semakin menarik perhatian dunia. Meskipun Rusia secara resmi menyatakan sikap netral dalam konflik ini, berbagai laporan menyebutkan bahwa Moskow telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa kelompok militan di Timur Tengah. Beberapa pengamat politik menduga bahwa Rusia melihat konflik ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut, dan sekaligus melemahkan posisi Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel. Dugaan ini semakin diperkuat dengan laporan bahwa Rusia telah mengirimkan bantuan militer dalam bentuk sistem pertahanan udara dan pelatihan tempur kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Israel. Bahkan, ada spekulasi bahwa Rusia mungkin akan memberikan akses kepada Iran untuk mendapatkan teknologi militer yang lebih canggih, seperti sistem rudal hipersonik yang dapat menembus pertahanan udara Israel. Jika ini benar, maka situasi bisa semakin berbahaya dan perang besar di kawasan ini semakin tak terelakkan. Sementara itu, dunia internasional mulai memberikan reaksi terhadap eskalasi yang terjadi. Negara-negara Eropa, yang biasanya lebih cenderung menahan diri dalam konflik Timur Tengah, mulai memberikan tekanan diplomatik kepada Israel agar menghentikan serangannya terhadap Palestina. Namun, di sisi lain, mereka juga khawatir bahwa jika Iran benar-benar turun tangan dalam perang ini, maka konflik bisa berubah menjadi bencana yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, kini berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka harus mempertahankan dukungannya terhadap Israel, tetapi di sisi lain, mereka juga tidak ingin terlibat dalam perang skala besar dengan Iran dan Rusia. Oleh karena itu, Washington mulai mengupayakan jalur diplomasi untuk mencoba meredakan ketegangan. Namun, mengingat sejarah konflik di Timur Tengah yang selalu berulang, banyak yang pesimis bahwa diplomasi akan berhasil kali ini. Kini, semua pihak berada dalam posisi siaga penuh. Iran terus mengirimkan sinyal bahwa mereka siap berperang jika situasi semakin buruk. Israel, di sisi lain, bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari berbagai arah. Amerika Serikat dan Rusia juga mulai menunjukkan tanda-tanda keterlibatan yang lebih besar dalam konflik ini, meskipun secara tidak langsung. Dengan semua elemen ini, pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan terjadi, tetapi kapan perang besar ini akan dimulai. Dunia kini menunggu dengan penuh ketegangan, karena jika eskalasi ini terus berlanjut, maka dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Israel dan Palestina, tetapi juga oleh seluruh dunia. Sementara ketegangan di medan perang terus meningkat, di Tel Aviv, situasi semakin mencekam. Warga mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Suara sirene peringatan berbunyi hampir setiap jam, menandakan bahwa serangan balasan dari kelompok perlawanan bisa terjadi kapan saja. Orang-orang berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah, sementara suasana kota yang biasanya ramai kini berubah menjadi sunyi dan penuh kecemasan. Tak hanya itu, banyak warga Israel mulai mempertanyakan seberapa jauh pemerintah mereka akan melangkah dalam konflik ini, dan apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari eskalasi yang semakin tak terkendali. Panik mulai menyebar di seluruh penjuru Tel Aviv.
Supermarket dan apotek diserbu oleh warga yang berusaha menyetok kebutuhan pokok sebelum situasi semakin buruk. Stasiun pengisian bahan bakar dipenuhi antrean kendaraan yang mengular, karena banyak orang ingin segera meninggalkan kota sebelum keadaan semakin memburuk. Jalanan yang biasanya padat dengan lalu lintas kini berubah menjadi pemandangan orang-orang yang bergegas mencari tempat yang lebih aman. Beberapa keluarga memilih mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman, sementara yang lainnya hanya bisa bertahan di rumah mereka dengan penuh ketidakpastian. Di berbagai sudut kota, tentara Israel mulai dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa situasi tidak berujung pada kekacauan. Namun, ketegangan tetap terasa. Para pemilik bisnis mulai menutup toko-toko mereka, sekolah-sekolah diliburkan, dan banyak kantor memerintahkan para karyawannya untuk bekerja dari rumah. Ketakutan ini semakin bertambah setelah muncul laporan bahwa Hamas dan Hizbullah telah meningkatkan intensitas serangan roket mereka, dengan beberapa rudal dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Situasi ini semakin memburuk ketika berita tentang kemungkinan serangan besar dari Iran mulai beredar. Intelijen Israel melaporkan bahwa Iran telah menyiapkan pasukan khusus yang siap dikirim untuk membantu Hamas dan kelompok-kelompok lain yang berperang melawan Israel. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa Iran telah mengerahkan drone-drone bersenjata yang mampu menyerang target strategis di dalam wilayah Israel. Hal ini membuat pemerintah Israel semakin waspada dan mulai mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi psikologi warga. Banyak dari mereka yang tidak pernah mengalami perang dalam skala sebesar ini, mulai merasa cemas dan kehilangan harapan. Beberapa keluarga yang memiliki kerabat di luar negeri, mulai mengatur keberangkatan mereka untuk meninggalkan Israel secepat mungkin. Sementara itu, ribuan lainnya yang tidak memiliki pilihan lain hanya bisa berdoa agar konflik ini segera berakhir sebelum situasi menjadi lebih buruk. Media sosial juga dipenuhi dengan berbagai reaksi dari warga Tel Aviv. Beberapa dari mereka mengungkapkan rasa takut mereka secara terbuka, sementara yang lain justru mulai menunjukkan ketidaksenangan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu agresif dalam menghadapi Hamas dan Iran. Banyak dari mereka yang menuntut adanya upaya diplomasi agar perang bisa dihentikan sebelum semakin banyak nyawa yang melayang. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang mendukung tindakan militer yang lebih tegas untuk menghadapi ancaman yang mereka anggap semakin nyata. Ketakutan ini semakin menjadi ketika beberapa roket berhasil menghantam wilayah permukiman di sekitar Tel Aviv. Meskipun sistem pertahanan udara Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar serangan, tetapi beberapa roket tetap berhasil lolos dan menimbulkan kerusakan. Suasana mencekam menyelimuti kota, dengan suara ledakan dan reruntuhan bangunan yang menjadi pemandangan sehari-hari. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis kewalahan menangani situasi darurat, sementara warga semakin panik dengan ancaman yang mereka hadapi. Di tengah kepanikan ini, Perdana Menteri Israel mengadakan konferensi pers darurat. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur dan akan terus mempertahankan diri dari segala ancaman yang datang. Ia juga memperingatkan bahwa jika Iran benar-benar melakukan intervensi langsung, maka Israel tidak akan ragu untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar. Pernyataan ini justru semakin memperkeruh situasi, karena banyak yang melihatnya sebagai sinyal bahwa perang besar sudah tidak bisa dihindari lagi. Selain itu, pemerintah Israel juga mulai mengambil langkah-langkah drastis untuk menangani situasi ini. Wajib militer diberlakukan secara menyeluruh, dengan ribuan warga sipil dipanggil untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Israel bahkan sedang mempertimbangkan kemungkinan serangan preemptif terhadap Iran untuk mencegah serangan yang lebih besar di masa depan. Hal ini semakin membuat warga merasa tidak tenang, karena mereka menyadari bahwa perang ini bisa berubah menjadi lebih luas dan tidak terkendali. Sementara itu, Amerika Serikat mulai menunjukkan reaksi yang lebih tegas terhadap situasi ini. Presiden AS mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan mendukung Israel dalam mempertahankan diri, tetapi pada saat yang sama juga menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan untuk mencegah lebih banyak korban jiwa. Namun, tekanan diplomasi ini tampaknya tidak cukup untuk menghentikan laju perang yang semakin memanas. Dampak dari perang ini juga mulai dirasakan di berbagai negara lain. Harga minyak dunia melonjak tajam akibat ketegangan di Timur Tengah, sementara pasar saham mengalami gejolak yang signifikan. Negara-negara di Eropa mulai bersiap menghadapi gelombang pengungsi yang mungkin akan datang jika perang benar-benar meluas. Di dunia Islam,
Gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai negara sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan sebagai protes terhadap agresi Israel. Kini, dunia berada dalam ketegangan yang luar biasa. Semua pihak menunggu dengan cemas bagaimana langkah berikutnya yang akan diambil oleh Israel, Hamas, Iran, dan negara-negara besar lainnya. Apakah perang besar benar-benar akan pecah? Apakah ada harapan untuk perdamaian? Ataukah dunia akan menyaksikan salah satu konflik terbesar dalam sejarah modern? Yang pasti, bagi warga Tel Aviv, ketakutan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak tahu kapan serangan berikutnya akan terjadi, atau apakah mereka masih bisa melihat matahari terbit keesokan harinya dalam keadaan selamat. Dengan sirene peringatan yang terus berbunyi, dengan suara ledakan yang terus terdengar di kejauhan, mereka hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian, berharap bahwa suatu keajaiban akan datang untuk menghentikan mimpi buruk ini. Situasi ini benar-benar semakin tidak terkendali. Semua mata kini tertuju pada langkah Israel, Iran, dan negara-negara besar lainnya. Apakah perang besar akan benar-benar pecah? Kita tunggu perkembangan berikutnya.